Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Profesor Michael Carley, seorang cendekiawan ternama dalam studi tentang Stalin. Beliau juga telah menulis trilogi tentang Stalin, yang menjadikannya, saya kira, salah satu pakar terkemuka dalam bidang ini. Saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda, karena saya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana studi mengenai Stalin dari sudut pandang Anda. Sedapat mereka pervofol geopolitik tering kini. Terang pevitas kafung star dan pewarar ceristadar, titsip main wawasan. Thre, you spin thre and strength. Thank you very much for coming on the program. Terima kasih por introductionnya. I think that's probably Baik, saya rasa itu mungkin cara yang bagus untuk memulai diskusi ini. Menurut pandangan Anda, bagaimana Anda melihat studi tentang Stalin? Bagaimana hal itu memengaruhi pemahaman kita tentang geopolitik saat ini? Well, I put the question a little bit differently. How do I see this? Saya akan mengajukan pertanyaannya dengan sedikit berbeda. Bagaimana saya memandang studi tentang Federasi Rusia dan Uni Soviet? Stalin adalah pemimpin Uni Soviet untuk waktu yang lama. Ia adalah sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah. Ada banyak pandangan negatif tentang dirinya. Ia adalah tokoh sejarah yang kompleks. Ia bertanggung jawab atas pembersihan berdarah pada tahun 1930-an. Khususnya, tetapi ia juga merupakan pemimpin Uni Soviet selama perang melawan Nazi Jerman. Dan ia menjadi pemimpin perang yang sangat efektif. Ia mendukung dan bekerja konsolidasi aliansi besar melawan kekuatan poros. Jadi ada banyak hal negatif yang bisa dikatakan tentang dirinya, tetapi juga beberapa hal yang sangat positif. Dan sebagai pemimpin Uni Soviet, ia dalam banyak hal juga merupakan pemimpin Rusia. Ia adalah personalisme dari Gesuda Rusia realis. He was a realist, and Western historians, when they look at the... Kau tahu para sejarawan Barat, ketika mereka menelah kebijakan luar negeri Uni Soviet, sering mengatakan bahwa Uni Soviet sebenarnya tidak memiliki kebijakan luar negeri, melainkan memiliki kebijakan revolusi sosialis dunia. Mereka berpendapat bahwa kebijakan Soviet tidak benar-benar ada untuk kepentingan pemerintah Soviet. Namun, ketika kita mulai menelusuri arsip-arsip Soviet yang dibuka pada awal tahun 1960-an, hal pertama yang langsung menarik perhatian sejarawan adalah bahwa kepentingan nasional, setidaknya di Kementerian Luar Negeri Soviet, merupakan pertimbangan paling penting dalam perumusan kebijakan Soviet. Penilaian Barat bahwa Uni Soviet tidak memiliki kebijakan luar negeri adalah keliru. Jadi, menurut saya penting untuk menekankan adanya kesinambungan antara kebijakan Rusia dan kebijakan Soviet. Hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tsar Alexander III mengedrekshir bersatu jujur teman Rusia, direct war and kathatnyu. Russia's only friends were its army and its navy. And my bet is that if you talk to... Dan saya yakin bahwa jika Anda berbicara dengan banyak orang Rusia saat ini, mereka akan mengatakan hal yang sama persis. Anda tidak bisa mengandalkan siapapun selain diri sendiri. Jadi kesamaan yang ingin saya tekankan adalah apa yang saya sebut sebagai realisme dingin pemerintah Rusia dan kepeduliannya yang sangat penting terhadap keamanan perbatasannya serta wilayah sekitarnya. Saya tidak berpikir sebagian besar diplomat Rusia akan berkompromi terhadap kepentingan fundamental tersebut. Mereka tidak melakukannya sebelum Perang Dunia Kedua. Dan mereka tentu saja tidak melakukannya sekarang. Namun, ada juga aspek lain dari kebijakan Rusia dan Soviet yang sering luput dari perhatian di Barat, yaitu keinginan dari pihak Soviet dan Rusia untuk memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan Barat dan dengan dunia Barat secara umum. Bahkan para diplomat Soviet sejak tahun 1919, hanya beberapa bulan setelah perebutan kekuasaan oleh kaum Bolshevik di Petrograd pada November 1917, mulai berupaya menjalin hubungan yang lebih baik dengan kekuatan-kekuatan Barat. Bahkan saat itu, mereka menyebutnya sebagai koeksistensi damai. Lalu ada pula pertanyaan tentang bagaimana sejarah digunakan terkait Uni Soviet dan Federasi Rusia di Barat.
Anda tahu, saya memiliki mata kuliah yang saya ajarkan. Ya, saya dulu mengajar beberapa mata kuliah. Sekarang saya sudah pensiun sejak tanggal 1 September. Namun, saya dulu mengajar mata kuliah tentang Perang Dunia Kedua, kebijakan luar negeri Soviet, dan sebagainya. and Soviet foreign policy and so forth and so on. And one of the first things that I said to my students Dan salah satu hal pertama yang saya katakan kepada para mahasiswa ketika saya memulai mata kuliah baru adalah bahwa sejarah yang akan saya bahas dengan mereka bukanlah sejarah murni. Di Barat, sejarah itu telah dipolitisasi, pada dasarnya diubah menjadi propaganda anti-Rusia, yang sama sekali tidak mencerminkan fakta-fakta yang muncul dari penelitian berbagai arsip nasional. Dan Anda bertanya tentang Madame Callas. Apakah begitu cara kita mengucapkan namanya? Callas? Ya, Roy Butkov. Yeah, I think so. That's yeah. Well, she had a comment though, not that long Ya, ago. That, jadi dia pernah membuat komentar belum lama ini, di mana dia sangat meremehkan gagasan bahwa Rusia dan Tiongkok adalah pemenang dalam perang melawan fasisme. Tapi kemudian baru-baru ini, dia mengatakan bahwa selama 100 tahun terakhir, tidak ada negara yang menyerang Rusia. Sementara Rusia telah menyerang sekitar 19 negara. Jadi saya rasa, dia mungkin melewatkan beberapa pelajaran sejarahnya. Meskipun begitu, upaya yang lebih luas untuk merendahkan kontribusi Soviet dan Rusia dalam mengalahkan Nazi Jerman bukanlah hal baru, dan hal itu benar-benar membuat orang Rusia sangat marah. Dan sekali lagi, ini menarik. Mengapa ada insentif yang begitu kuat di pihak Eropa untuk meremehkan peran Rusia, dan mengapa hal itu begitu penting bagi Rusia untuk mempertahankannya? Jadi saya ingin tahu, bagaimana pandanganmu tentang hal ini? Tentu saja, dia memiliki pendekatan yang paling kekanak-kanakan terhadap hal itu. Dan seringkali yang paling absurd, mengingat dia tampaknya tidak memahami fakta-fakta yang sangat mendasar. yes, seem to grasp very basic facts. My first thought was that she ought to have taken some. Pikiran pertama saya adalah bahwa seharusnya dia mengikuti beberapa mata kuliah sarjana saya di Universitas Montreal. Karena pernyataannya sama sekali tidak mencerminkan kenyataan sebagaimana saya memahaminya. Setelah sekitar 50 tahun mempelajari sejarah Uni Soviet dan Rusia, dan pernyataannya tentang Tiongkok dan Uni Soviet serta peran mereka dalam perang merupakan penghinaan terhadap rakyat Tiongkok dan rakyat Rusia. Mulailah dengan Tiongkok. Mari menembus bestorm lawan temang bawal non. Sip fordak stay the gross themes crying pokoteng Jepu Tiongkok lam agresi Jepang. Tetizen kawisis ketinggi. Mungkin kita limit but sefleet terus betul. That's a very high figure. I think maybe 15 million, something like that. And it's a complicated history. Dan ini adalah sejarah yang rumit. Sejarah keterlibatan Tiongkok dalam Perang Dunia Kedua, karena perbedaan antara Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Namun demikian, perlawanan rakyat Tiongkok terhadap Jepang sangatlah penting dan sama sekali tidak bisa diabaikan. Hal ini bahkan lebih berlaku lagi untuk perlawanan Uni Soviet terhadap kekuatan poros setelah invasi Nazi ke Uni Soviet pada Juni 1941. Sesepret membersens beberapa orang untuk menegaskan betapa beringnya peran Soviet dalam penghancuran kekuatan bersenjata Nazi. Of the Nazi armed forces. The accepted figure. Angka yang diterima saat ini untuk persentase pasukan Nazi yang dihancurkan oleh tentara merah adalah sekitar 80% pada akhir perang. Artinya, tentara merah bertanggung jawab atas penghancuran sekitar 80% pasukan darat Nazi. Dan itu belum termasuk penghancuran sejumlah besar divisi dari tentara Italia, Rumania, dan Hongaria yang terlibat dalam pertempuran di Uni Soviet selama perang. Dari Juni 1941 hingga sekitar September 1943, through Somalia have terrorized in Ukraine, bijuang sedang and keres Nazi dan sekturmai di Front Timur. On the Eastern Front. Well, you have some polls though. Nah, ada beberapa jajak pendapat yang menunjukkan bagaimana persepsi tentang hal ini. Lagi-lagi, bukan hanya dari orang seperti Kaja Kallas, tetapi ada jajak pendapat YouGov dari tahun 2018 yang mengungkapkan bahwa hanya 11% orang Amerika
dan 15% orang Prancis yang percaya bahwa Uni Soviet memberikan kontribusi terbesar dalam mengalahkan Nazi Jerman, yang cukup luar biasa. Lalu, kita juga bisa melihat jajak pendapat yang dilakukan di Prancis dan bagaimana hasilnya berubah seiring waktu. Karena pada tahun 1945, sekitar 57% orang Prancis mengakui bahwa Sovietlah yang paling bertanggung jawab atas kekalahan Nazi Jerman, yang bahkan saat itu terdengar agak rendah. Namun kemudian, jika kita maju perlahan, dekade demi dekade, angka dalam jajak pendapat ini kini turun menjadi 15%. Jadi, ini bukanlah hasil dari pemahaman sejarah. In Su, simultideptes es muvrethenor, sebutingnya Dodwi, Pekeptis, nalis stebmaring Kiptu. Tapi gimana meyahanit sebalas personel mekui, nabi waso Soviet mekukomangs, tema, Su. Extraordinary. Well, let me give you some other statistics to underline that point. Baik, izinkan saya memberikan beberapa statistik lain untuk menegaskan poin tersebut. Dari Juni 1941 hingga sekitar September 1943, Tentara Merah berjuang sendirian melawan pasukan bersenjata Nazi. Di benua Eropa, tidak ada satupun divisi Amerika Serikat, Inggris, atau Kanada yang bertempur di darat melawan Wehrmacht. Tidak satupun yang terlibat melawan musuh bersama. Di Afrika Utara ada 2 atau 3 divisi bertempur melawan Inggris. De different Sovjet weer bevrijd is Motruskomini stroommeneraun en Iriathvoostfusi, small thermasi Westenilia, dan Finlandia, yang berada di tentara tier. And Finnish divisions arrayed against the Red Army. So let's say that this is. Jadi katakanlah ini adalah poin yang saya tekankan dalam mata kuliah saya tentang Perang Dunia Kedua. Yang mengejutkan kita, yang mengejutkan beberapa mahasiswa saya. Tentara Merah bertempur melawan 99% divisi Jerman dan Sekutu Barat 1%. Nasib Jerman Nazi ditentukan dalam pertempuran Stalingrad yang berakhir pada akhir Januari 1943 atau awal Februari 1943. Itulah pandangan Presiden S. Franklin Roosevelt. Jadi perhatikan tanggalnya. Hours Travismi Marito Mentid Bristerium Naberthund in Normandia. Nesberman Jigelthed to corridor the Termera de Stalingrad. Sekutuberg Sumustrar Itigutalkane. Of course, we should never, God forbid that we should underestimate the Jangan sampai kita meremehkan kontribusi Amerika Serikat dan Inggris dalam perang. Namun mereka memberikan bantuan kepada Tentara Merah dengan pasukan di lapangan, bukan sebaliknya. Dan penting untuk diingat bahwa Uni Soviet menderita 27 juta korban jiwa, orang-orang yang tewas selama perang, di mana 18 juta diantaranya adalah warga sipil Soviet, dan mungkin 9 juta adalah tentara Soviet. Kerugian yang dialami Inggris dan Amerika, jika dibandingkan, Sakori, dan Nyonya Kalas, it's made our prostitner tak at the heimpliets for dimple folks, sorang property cursti with the yumpju, or sneed in budi diplomat and fabric. not a historian, and really not much of a diplomat either. But a lot of this suspension didn't start with Kalas. Namun, banyak dari hal ini, seperti yang telah disebutkan, tidak dimulai dengan Kalas. Pada tahun 2000-an, terutama sekitar tahun 2008, kita melihat bahwa Uni Eropa mulai tidak hanya merampas peran Soviet atau Rusia dalam mengalahkan Nazi Jerman, tetapi semakin banyak komunikasi yang muncul yang mulai mengidentifikasi baik Jerman maupun Uni Soviet sebagai pihak yang bertanggung jawab memulai perang. Dan sekali lagi, hal ini tampaknya disusun berdasarkan gagasan bahwa Perang Dunia II pada dasarnya adalah konflik antara Jerman dan negara-negara demokrasi liberal melawan rezim otokratis. Dan karena baik Uni Soviet maupun Jerman bersifat otokratis, keduanya dianggap sama-sama bersalah atas terjadinya perang. Dan tentu saja, banyak dari pandangan ini didasarkan pada ingatan yang selektif tentang Pakta Molotov-Ribbentrop. Namun sekali lagi, ini masih menjadi bahan perdebatan. Adyang Madabara, apulai menyajikan lembaga tet, forha menyebabkan se kursep Soviet juba bersal. Lumaak swamahat en konteks u in duas kurs Ruthenberg juex mander win. Well, the first thing I would say is that the attempt. Baik, hal pertama yang akan saya katakan adalah bahwa upaya untuk menodai reputasi Uni Soviet terkait Pakta Non-Agresi Nazi Soviet tidak dimulai pada tahun 2008.
Itu dimulai pada musim gugur tahun 1939. Dan yang memulainya saat itu adalah pihak Inggris. Inggris memimpin kampanye melawan Uni Soviet karena telah menandatangani Pakta Non-Agresi Nazi Soviet. Jika Anda melihat ikonografi pada masa itu, yang saya maksud dengan ikonografi adalah kartun politik dan poster. Tema utama di Barat adalah gambar Hitler dan Stalin, minum bir bersama, bersulang, berjalan bergandengan tangan. Mereka digambarkan sebagai kawan, sebagai teman. Kata kunci yang sering terdengar saat itu seperti juga sekarang adalah bahwa mereka adalah sekutu. Then as now is that they were allies. That's but that's not what they were. Tapi bukan itu kenyataannya. Mereka bukan sekutu. Mereka terlibat dalam semacam perang. Saya membandingkannya dengan dua kalajengking yang menari, mengitari satu sama lain, ekor terangkat tinggi, siap menyengat. David Lowe, seorang kartunis Inggris yang sangat penting, bahkan ikonik pada masa itu, menggambarkan Hitler dan Stalin berjalan bergandengan tangan, tetapi masing-masing memegang pistol di tangan lain di belakang punggungnya, siap digunakan satu sama lain. Dan konteks di mana Pakta Non-Agresi Nazi Soviet ditandatangani tidak pernah disebutkan. Dan konteks itu 6 tahun upaya Soviet antara akhir 1943 hingga Agustus 1939 untuk membentuk aliansi politik dan militer defensif, terutama dengan Prancis dan Inggris, melawan Jerman Nazi. Especially with France and Britain against Nazi Germany. And the reaction. Dan reaksinya, dan ini mungkin akan mengejutkan serta mengherankan para pendengar Anda, reaksi Barat terhadap pendekatan dari pihak Soviet bersifat negatif. Amerika Serikat, Prancis, Inggris, bahkan Italia dan Rumania yang fasis, satu persatu, mereka mundur, mereka meninggalkan minat terhadap pendekatan Soviet mengenai pembentukan perdamaian dan keamanan di Eropa. Salah satu contoh yang mengejutkan dari hal ini adalah peristiwa pada Maret dan April 1939. Pada tanggal 17 April tahun itu, Uni Soviet menawarkan Prancis dan Inggris sebuah konferensi politik resmi dan aliansi militer melawan Jerman Nazi. Ingatlah bahwa pada 1939, semua orang tahu perang akan datang, bahwa perang tak terelakkan, bahwa perang bisa pecah kapan saja. Karena itu, ada bahaya besar terhadap keamanan kekuatan Barat sejauh mereka masih bertahan pada waktu itu, terutama bagi Prancis dan Inggris. Maka kami menerima tawaran dari pihak Soviet setelah 6 tahun penuh kekecewaan dalam upaya menarik kekuatan Barat untuk bekerja sama dengan Uni Soviet melawan Nazi Jerman. Dan Inggris menolak, menampik tawaran Soviet pada awal Mei 1939. Itu luar biasa. Bahkan bagi saya sekarang, sulit dan bisa melakukan hal itu padahal perang bisa pecah kapan saja. Mereka menolak tawaran Soviet. Ya, di perunan pada musim panas 1939, Britain berakhir untuk hampir aliansi tiga pihak melawan Nazi Jerman. Against Nazi Germany. And still. Jadi, Inggris dan Prancis bersikap lamban. Mereka mengirim delegasi ke Moskow pada Agustus 1939, tetapi delegasi tersebut tidak memiliki wewenang penuh untuk menyimpulkan aliansi perang dengan Uni Soviet. Instruksi resmi Inggris kepada delegasi mereka yang pergi ke Moskow adalah, saya kutip di sini, berjalanlah sangat lambat, perlahan. Uni Soviet memiliki sumber intelijen yang sangat baik. Deturko memadari sekarang berdasar merupakan kepura-puraan dari pihak Prancis dan Inggris. Oleh karena itu, pada saat ini, pada Agustus 1939, intelijen Soviet menunjuk koordinasi yang jarang pelanjuran buat semakin saja. Germany could attack Poland almost at any moment. And so, Jadi ketika Balkihat, Inggris dan Prancis tidak serius membentuk aliansi perang melawan Nazi Jerman, mereka memilih untuk membuat pakta non-agresi dengan Nazi Jerman yang akan menjaga Uni Soviet tetap berada di luar perang. The Soviet Union out of the war.
It's often said that the French and British were hoping that Sering dikatakan bahwa Prancis dan Inggris berharap bahwa di Munich mereka bisa mengarahkan pasukan Jerman ke timur, pada dasarnya menempatkan Soviet berhadapan dengan Jerman. Bagaimana Anda menilai argumen tersebut? Dan juga, apa peran Polandia? Karena Polandia memiliki peran penting dalam menggagalkan kesepakatan Munich, mencegah Uni Soviet membentuk kemitraan dengan negara-negara Barat untuk menahan Jerman sejak awal. Jadi, gimana perjanjian Munich? so they wouldn't have to. Yeah, so they didn't end up with a Munich agreement. Baik. Sekarang orang Polandia seringkali atau setidaknya di Barat digambarkan sebagai korban dari fakta non-agresi Nazi Soviet, seolah-olah ditikam dari belakang. Itu adalah citra yang sering digunakan oleh orang Polandia sendiri. Namun, pada kenyataannya, orang Polandia memainkan peran yang sangat negatif pada tahun setelah awal mula perang. Mereka menjadi pengacau dan penghambat upaya keamanan kolektif serta bantuan timbal balik yang ingin diorganisir oleh pihak Soviet bersama Barat. Sebagai contoh, saya ingin bersikap adil terhadap orang Polandia dalam satu hal. Mereka melihat diri mereka terjebak di antara dua kekuatan besar yang berpotensi bermusuhan, Jerman di satu sisi dan Uni Soviet di sisi lain. Tetapi pertanyaan besar pada tahun 1930-an adalah, siapa musuh nomor satu? Who was enemy number one? Nazi Germany or Soviet Russia? Jerman Nazi atau Rusia Soviet atau Uni Soviet. Dan orang-orang Polandia seperti banyak kalangan elit pemerintahan di Eropa menjawab pertanyaan itu dengan keliru. Ketika pada akhirnya mereka harus memilih antara Jerman dan Uni Soviet, mereka berpihak pada Jerman. Sebagai contoh, Polandia menandatangani fakta non-agresi dengan Jerman pada Januari 1994. Meskipun pemerintah Soviet saat itu memperbaiki hubungan, Polandia justru berusaha sepanjang periode tersebut untuk menggagalkan setiap perbaikan, terutama dalam hubungan dengan Prancis dan juga dengan Rumania. Hubungan Rumania-Soviet pada masa itu cukup positif berkat seseorang yang kemungkinan besar tidak dikenal oleh sebagian besar pendengar Anda. Listeners will never have heard of. His name was Nicolae Titulescu. Namanya adalah Nicolae Titulescu, yang merupakan Menteri Luar Negeri Rumania, dan ia adalah pendukung kuat keamanan kolektif dengan Uni Soviet. Namun, pihak Polandia memandang Titulescu sebagai semacam orang aneh, seorang musuh. Legasi mereka di Bukares bekerjasama dengan Jerman dan Italia untuk menyingkirkan Titulescu. Bahkan, beberapa unsur Polandia sempat mengancam akan membunuhnya. Pada tahun 1938, Polandia bekerja sama terorisme imponstoncil Cekoslowakia, dan mereka baru mengambil sebagian kecil wilayah Cekoslowakia, dengan memberikan bantuan mereka kepada Nazi 20 bit. In the dismemberment of Czechoslovakia, Pada tahun 1939, ketika upaya terakhir dilakukan untuk membentuk aliansi melawan Nazi Jerman, pihak Polandia masih bertindak sebagai pengacau dan menolak untuk terlibat dalam organisasi atau aliansi pertahanan apapun melawan Nazi Jerman, bahkan pada Agustus 1939. Jika Anda membaca pers Polandia di Warsawa, dan percayalah, kedutaan Soviet di Warsawa memang membaca pers Polandia, salah satu tajuk utama saat itu berbunyi, "Bukankah Vasili itu bajingan?" Bukankah Vasili itu bajingan? Orang-orang Polandia masih menunjukkan permusuhan dan penghinaan mereka terhadap Uni Soviet hanya 2 minggu, 1 minggu, bahkan beberapa hari sebelum Jerman menginvasi Polandia. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Anda, orang Polandia memainkan peran yang sangat negatif dan merusak pada tahun 1930-an dalam upaya membentuk perlawanan terhadap Nazi Jerman. Faktanya, mito were sebagai cegung ditempostu krediser, tetri siling in the dark tojoment mayan ganperan first maltens kapuran. Sigung. Skunks. I wanted to ask also about the historical memory of. Saya juga ingin menanyakan tentang ingatan sejarah mengenai Holodomor, yaitu kelaparan yang terjadi di Ukraina. Banyak kajian pada tahun 1990-an, saya kira sekitar tahun 1994, mencakup sebuah artikel penting oleh Barry Posen.
yang menulis bahwa jika kelaparan ini diterima sebagai kelaparan yang pada dasarnya disebabkan oleh seorang diktator asal Georgia, yakni Stalin, maka hal itu seharusnya dipandang sebagai sebuah tragedi, tidak lebih dari itu. Namun, jika ada upaya untuk menggambarkannya sebagai konspirasi Rusia terhadap Ukraina, yang menurutnya tidak demikian, maka hal itu bisa memicu perang saudara di dalam Ukraina dan juga menimbulkan konflik antara orang Ukraina dan Rusia. Jadi ini adalah topik yang sensitif, dan hal ini benar-benar menunjukkan betapa berbahayanya politik genosida ketika orang mulai membuat klaim semacam itu. Namun pada Desember 2022, Uni Eropa tentu saja, ini terjadi setelah Rusia masuk ke Ukraina, menyatakan bahwa kelaparan Holodomor merupakan genosida terhadap rakyat Ukraina. Setelah Anda mengidentifikasi siapa korbannya, tentu saja Anda kemudian harus melihat siapa pelakunya. Dan ya, mereka menyarankan bahwa semua bukti mengarah pada Rusia. Jadi sekarang telah tercipta hubungan antara kedua bangsa ini, baik di dalam Ukraina maupun sebagai negara tetangga, di mana yang satu dianggap sebagai pelaku genosida dan yang lain sebagai korban. Jadi, sekali lagi, jangan pernah menyerahkan sejarah kepada para politisi. Itulah sebabnya saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menilai bab tragis dalam sejarah Soviet ini, kelaparan tersebut, Holodomor? The first thing I would say is that I don't have any Hal pertama yang akan saya katakan adalah bahwa saya tidak memiliki kepentingan pribadi atau taruhan apapun dalam perdebatan tentang kelaparan di Uni Soviet pada tahun 1932-33. Maksud saya tertarik pada topik itu. Tetapi hal tersebut tidak memainkan peran sentral dalam penelitian saya tentang kebijakan luar negeri Soviet atau kebijakan luar negeri Stalin. Namun saya memang memiliki pandangan profesional tentang hal itu. Hal pertama yang akan saya katakan adalah saya pikir penjelasan terbaik dan terbaru tentang kelaparan pada periode tersebut terdapat dalam volume kedua dari biografi besar dan sangat mendalam tentang Stalin karya Stephen Kotkin. Dan Kotkin bukanlah Anda tahu seorang propagandis untuk Rusia atau untuk Putin atau untuk Stalin. Saya pikir dia hanya memberikan bagaimana saya harus mengatakannya, pandangan seorang sejarawan yang jujur berdasarkan bukti yang telah ia teliti. Kesimpulannya adalah bahwa memang terjadi kelaparan pada tahun 1932, tetapi itu bukanlah upaya yang disengaja untuk melakukan genosida oleh pemerintahan Stalin terhadap kaum tani di Ukraina. Selain itu, saya hanya merangkum secara singkat pandangannya, dan sebagian dari pandangan saya sendiri. Kelaparan tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, di mana adalah industrialisasi cepat yang staying both in kolektivisasi lahan pertanian pada tahun 20. At the end of the 1920s, this is a long story. Kau tahu, ini cerita panjang, sulit diringkas dalam beberapa menit, tapi singkatnya, kolektivisasi itu memicu perlawanan luas dari kaum tani. Pada dasarnya, sebuah pemberontakan petani. Mendiang Isaac Deutscher, seorang sejarawan Polandia dan penulis biografi Stalin dan Trotsky, menyebutnya sebagai pemberontakan Ludit dari kaum tani Soviet. Dan dengan istilah Ludit, ia merujuk pada tindakan para pekerja Inggris di awal abad ke-19 yang memprotes upah rendah, kondisi kerja buruk, dan miskin di Brno Race. In Great Britain, they destroyed their machinery. Mereka menghancurkan mesin-mesin mereka, dan para petani yang memberontak di Uni Soviet melakukan hal serupa. Mereka menyembelih ternak mereka, membakar gandum mereka, serta merusak bajak dan peralatan pertanian agar tidak dapat digunakan oleh pertanian kolektif Soviet. Penyembelihan ternak itu begitu parah sehingga pemulihan penuh populasi ternak, sapi, babi, dan sebagainya baru terjadi setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1990-an. Selain itu, kondisi cuaca menjadi tidak bersahabat pada tahun 1992. Terlalu banyak hujan di musim semi dan terlalu sedikit di musim panas. Tanaman diserang hama, dan kelaparan menyebar ke sebagian besar wilayah penghasil gandum Soviet. Faktanya, daerah yang paling parah terkena dampak kelaparan itu adalah Kazakhstan, bukan Ukraina. Ada upaya bantuan Soviet yang dilakukan secara sporadis selama periode ini,
tetapi sebagian besar gagal karena kesalahan pemerintah Soviet. But they were mostly bungled by the Soviet government. So my conclusion, and Kotkin's also. Jadi kesimpulan saya dan juga kesimpulan Kotkin, jika saya boleh merangkum pemahaman saya tentang pandangannya, adalah bahwa memang terjadi kelaparan yang menghancurkan dan mematikan. Tetapi kelaparan itu tidak ditujukan semata-mata terhadap kaum tani di Ukraina. Dan tentu saja bukan merupakan upaya genosida terhadap populasi tersebut. Faktanya terjadi pemulihan pada tahun 1934. Jadi apa yang disebut Holodomor itu tidak secara khusus menargetkan Ukraina. Tidak secara khusus menargetkan kaum tani Ukraina untuk dimusnahkan. Itu adalah mitos politik, bagian dari propaganda politik Barat yang ditujukan melawan Uni Soviet dan kini melawan Federasi Rusia. Saya sama sekali tidak bermaksud membebaskan tanggung jawab pemerintah Soviet atas apa yang terjadi saat itu atau tanggung jawab Stalin. Tetapi, seperti banyak aspek lain dari sejarah Soviet, ketika para politisi memanfaatkannya, mereka terbos that pro is anti-Rusia, that they married this the future sword. Propaganda and basically into rubbish. Well, let me ask Baik, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir tentang periode sebelum Perang Dunia II, Perang Musim Dingin di Finlandia. Di bagian dunia ini, hal itu cukup relevan sekarang, karena Swedia dan Finlandia tentu saja telah bergabung dengan NATO. Dan ada narasi baru yang muncul dari Finlandia bahwa tidak ada negara yang lebih tahu untuk kebebasannya selain Finlandia. Jadi, pada dasarnya mereka sedang membangun kisah bahwa NATO adalah cara bagi mereka untuk menjaga keamanan mereka. Dan seperti yang kita tahu, mereka pernah berperang dengan Soviet. Dan setelahnya, ada masa netralitas dalam perjanjian damai dengan Uni Soviet. As a peace in the peace agreement with the Soviet Union, and since then, after World War II, they didn't have any more. Dan sejak saat itu, setelah Perang Dunia II, mereka tidak lagi mengalami pertempuran. Namun menariknya, kini mereka kembali meninjau sejarah tersebut. Perang sebelum Perang Dunia Kedua, ketika Uni Soviet menyerang Finlandia dalam Perang Musim Dingin. Dari yang saya pahami, motivasi Uni Soviet adalah untuk mencegah Finlandia digunakan sebagai landasan peluncuran yang mungkin melawan Uni Soviet. Namun dalam hal itu, bisa dikatakan, langkah tersebut justru berbalik arah. Kenapa semakin semakin breaking from no strength, Soviet to acknowledge. I guess, flawed fighting of the Soviet forces. Well, I'd like to promote my Baik, saya ingin mempromosikan trilogi saya yang berkaitan dengan Perang Musim Dingin, karena dalam volume ketiga dari trilogi tersebut saya membahasnya secara mendalam. Ini adalah topik yang rumit, tetapi pada dasarnya saya menyimpulkan, berdasarkan bukti yang saya temukan di arsip, bahwa Stalin telah melakukan kesalahan. Memang mudah untuk mengatakan setelah kejadian bahwa ia melakukan kesalahan, tetapi, Anda tahu, sulit untuk bersimpati kepada Finlandia pada saat itu. Itu hampir sama dengan bersimpati kepada Jerman Nazi. Bukan berarti Finlandia sendirian dalam hal itu. Sebagian besar negara di Eropa, sebagian besar kalangan elit di Eropa, sangat bersimpati terhadap fasisme dan Jerman Nazi. Namun pihak Soviet memandang Finlandia sebagai calon kolaborator dengan Jerman Nazi dalam perang apapun yang dilancarkan melawan Uni Soviet. Launched against the Soviet Union. So, the Finns from the Soviet point of view were... Jadi seperti yang kamu tahu, dari sudut pandang Soviet, orang Finlandia dianggap sebagai calon musuh. Dan konteks mereka terkait hubungan Soviet-Finlandia pada akhir tahun 1939 adalah Stalin sedang meraih banyak keberhasilan besar. Ia mendatangani Pakta Non-Agresi Nazi-Soviet. Ia berhasil menjaga agar Uni Soviet tidak terlibat dalam perang. Ia memperoleh wilayah pengaruh di Eropa Timur yang muncul dari perjanjian dengan Jerman Nazi. Ia merebut kembali wilayah di Bielorusia dan Ukraina yang telah diambil oleh Polandia pada tahun 1919 dan 1920, ketika Rusia Soviet dan Polandia sedang berperang. Ia menegosiasikan perjanjian keamanan pada bulan September dan Oktober dengan Lituania, Latvia, dan Estonia, yang dimaksudkan untuk mengamankan jalur menuju Leningrad. Kamu tahu, Stalin sedang berada di puncak kejayaan. Ia sedang berada di puncak. Ia seolah tidak bisa berbuat salah.
He was on a roll. He could do no wrong. He was like I like to. Dia berkata, "Aku suka membandingkan Stalin dengan seorang penjudi yang bermain roulette di kasino. Dia duduk di meja roulette, memanggil semua angka yang benar, dan mulai berpikir bahwa dia tidak mungkin kalah, bahwa dia tidak bisa kalah. Dan sikap inilah menurutku yang dia bawa ke dalam negosiasi dengan Finlandia yang dimulai pada Oktober 1939 dan berlanjut hingga November. Yang diinginkan Stalin adalah memindahkan perbatasan Soviet Finlandia lebih jauh di tanah genting Karelia, menjauh dari Leningrad, karena perbatasan itu hanya sekitar 30 km dari Leningrad, dan karenanya berada dalam jangkauan artileri dari Finlandia yang bermusuhan. Sebagai gantinya, dia menawarkan wilayah yang lebih luas, namun belum berkembang di Karelia Timur. Dan, seperti yang kamu tahu, ada juga rincian lain dalam negosiasi mereka. Details to their negotiations. But the Finns were Naun, orang ting-tings de mengelen jullie de smaai, dit is millenarien jurang verschiet serat Soviet. Mereka jadi tatnya mendapat dorongan dari Inggris. Ije sentit terfin ju magrat, menyer spon funi Soviet. Before the Soviet Union. Is SM bersmoren dit terus befreien. Begitu? They were emboldened, as I see it. Menurut saya mereka menjadi lebih berani untuk menolak upaya Soviet dalam mencapai kesepakatan dengan mereka yang didasarkan pada pengaturan teritorial dan keamanan lainnya. Jika para pendengar Anda tertarik dengan rinciannya, mereka bisa, Anda tahu, membaca jilid ketiga dari trilogi saya, bab 2 dan 3. Jadi Anda tahu perundingannya berjalan buruk, dan mulai tampak seolah-olah akan terjadi perang. Molotov, Vyacheslav Molotov, yang merupakan tangan kanan Stalin, komisaris luar negeri saat itu, menyatakan pandangan bahwa Tentara Merah hanya akan membutuhkan 2 atau 3 hari untuk mencapai Helsinki. Komando Tinggi Tentara Merah memperkirakan akan memakan waktu 2 atau 3 minggu. Nah dan, Anda tahu, Stalin masih bertaruh di roda roulette. Dia berpikir bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah menekan Finlandia dan mereka menyerah. Is pressure the Finns and they'll throw in the towel. Well, the roulette wheel, Nah, roda roulette itu tahu kan sedang berputar lalu berhenti di nomornya. Akhirnya, nomornya tidak muncul, dan perang pun pecah. Perang benar-benar pecah. Ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana tepatnya hal itu terjadi yang saya bahas dalam buku saya, volume ketiga dari trilogi tersebut, bagi yang tertarik. Namun pada dasarnya, perang itu berjalan sangat buruk pada awalnya. Tentara Merah menderita korban yang sangat besar. Namun akhirnya, Komando Tinggi Soviet belajar dari kesalahannya. Dan Finlandia terpaksa meminta gencatan senjata pada Maret 1940. Yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa pemerintah Prancis saat itu berusaha menggagalkan negosiasi antara Finlandia dan Soviet untuk mengakhiri perang, berusaha agar perang terus berlanjut, dan memiliki rencana, memang ada rencana, untuk mengirim pasukan bersenjata Prancis dan Inggris melintasi Skandinavia, melalui Norwegia dan Swedia, untuk bergabung dalam peran bersama Saur lawan Tentara Merah. With the Finns against the Red Army. And when the Finnish delegation. Dan ketika delegasi Finlandia tiba di Moskow untuk melakukan negosiasi terakhir guna mengakhiri perang, pihak Soviet harus menyembunyikan mereka agar Prancis tidak bisa menghubungi dan mencoba membujuk mereka untuk tidak menandatangani perjanjian dengan Uni Soviet. Prancis tidak ingin perang itu berakhir. Apakah itu terdengar akrab bagi Anda sekarang? Saya akan mengatakan, ini, ya Tuhan. Anda tahu, ini luar biasa. Jadi bagaimanapun, Poachmiat Uni Soviet mendapatkan apa yang diinginkannya dari Finlandia. Perbatasan. Perbatasan Soviet di tanah genting Karelia didorong menjauh dari Leningrad, dan ada beberapa wilayah lain yang diambil Soviet pada saat itu. Namun Finlandia menghalalkan kegagalan di bidang hiburan. Independent such as it was. Namun, aspek negatif bagi Uni Soviet, selain dari korban jiwa yang mengerikan, adalah bahwa pihak Jerman melihat apa yang terjadi selama perang,
menyimpulkan bahwa tentara merah tidak mampu bertempur, dan bahwa mereka akan menjadi sasaran empuk, bisa dikatakan begitu, jika suatu saat nanti Hitler memutuskan untuk berperang melawan Uni Soviet. Kamu tahu, mudah untuk mengatakan sekarang dengan melihat ke belakang, bahwa mungkin Stalin telah membuat kesalahan. Itu pada dasarnya pendapat saya. Tetapi jika kamu adalah Stalin pada saat itu, pemenang di meja roulette seperti dirinya, berpikir bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah mengancam Finlandia dan mereka akan menyerah, sulit untuk menilai ulang keputusan yang dibuat pada waktu itu. Cukup dikatakan, ini adalah kisah yang rumit. Nomai jensai jersem por berstores kini ruteri dari TC kebijakan luar negeri, Soviet dan Stalin. On Soviet and Stalin's foreign policy. Well, as we started off saying at the beginning of program, Baik, seperti yang kami katakan di awal program, ada banyak kesamaan geopolitik. Dan ya, ada beberapa pengulangan dalam sejarah. Saya akan memastikan untuk menyertakan tautan ke trilogi tersebut di deskripsi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya merasa masih banyak topik lain yang bisa kita bahas, tapi kita harus melakukannya di lain waktu. Tuwaday day sa skep bang zingin